Kita kembali lagi dalam program Film Melatih Mas Menyapa. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Begini kebenaran firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Firman Tuhan ini berkata, Allah telah menyatakan dirinya kepada kita, telah memberikan kepada kita apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita melalui Roh-Nya. Karena Roh dapat menyelidiki bahkan dalam setiap kedalaman hati kita. Kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus berikan kepada kita, umat-umat Tuhan, supaya kita mengetahui apa kehendak Allah, apa keinginan Allah dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki hikmat dalam melakukan aktivitas kita. Kita menjadi kepunyaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Supaya hidup kita ini boleh berjalan sesuai keinginan Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan masuk dalam hidup kita melalui Roh-Nya. Biarlah Tuhan menjadi kepala dalam setiap kehidupan kita. Supaya apapun yang menjadi keputusan kita, apapun yang menjadi aktivitas kita, Tuhanlah yang berkenan. Ya. Jadi bagi umat Tuhan, marilah kita menjadi orang yang berhikmat. Orang pintar banyak memiliki celah dalam kehidupannya. Banyak orang pintar tapi banyak kesalahan yang dapat dilihat dalam dirinya. Tetapi orang yang berhikmat sangat sulit untuk mencari kesalahan dalam kehidupannya. Contohnya adalah Raja Salomo. Raja Salomo diceritakan dalam kebenaran firman Tuhan ketika dia diperhadapkan dengan dua orang ibu, yang satu berkata itu adalah anaknya dan satu lagi adalah orang yang memiliki anak meninggal. Ya, di sini adalah problem yang sangat menyusahkan Salomo pada waktu itu. Tetapi karena dia orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, dia dapat mengambil keputusan yang sangat baik. Tidak ada kesalahan dalam keputusannya karena dia adalah orang yang berhikmat. Ya, dalam Amsal yang pasal yang pertama yang ke-7, Amsal pasal yang pertama yang ke-7 begini kebenaran firman, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita takut kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka pengetahuan itu, hikmat itu akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apapun dalam setiap aktivitas kita, apapun keputusan yang mau kita ambil, itu adalah keputusan yang Tuhan berikan. Ketika kita ingin melangkah, Tuhan mengingatkan. Itu baik atau tidaknya Tuhan mengingatkan. Ketika kita ingin mengambil keputusan dalam bekerja, dalam kekeluargaan kita, dalam setiap aktivitas kita, Tuhan akan mengingatkan melalui Roh-Nya yang ada dalam hidup kita untuk menegur kita apakah kita akan mengambil keputusan itu. Supaya setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik. Dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 demikian kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari Tuhan sendirilah. Ya, dari mulut yang itu berkata ada, dari firman Tuhan inilah kepintaran dan pengetahuan. Ya, jika pengetahuan dan kepintaran kita dari kebenaran firman Tuhan, maka itu adalah hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal pasal yang yang ke-13 begini kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Hikmat adalah yang dari Tuhan, yaitu dari mulut Tuhan. Dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita renungkan.
Marilah kita sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki kehidupan ini menjadi milik Tuhan. Pengetahuan, kepintaran ada dalam kebenaran firman Tuhan dari mulut Tuhan, karena dari Tuhanlah hikmat yang benar. Biarlah kiranya umat-umat Tuhan kita dapat hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita kembali lagi dalam Korintus pasal yang kedua ayat ke-12 begini kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Firman Tuhan berkata, kita tidak menerima roh yang ada dari dunia, tetapi kita menerima roh yang ada dari Allah. Roh Allah yang ada dalam diri kita, itu yang akan memberikan kita hikmat, kepintaran, kepandaian dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika Bapak Ibu sini jemaat Tuhan ingin mengambil keputusan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, marilah letakkan itu dahulu kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya Tuhan memberikan jalan petunjuk yang ada dalam kehidupanmu. Kebenaran firman Tuhan sampai sini saja, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami kembali mengucap syukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini Tuhan boleh bertumbuh hingga berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang berhikmat, yang memiliki kehidupan kami sesuai kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.